Ibu itu meninggal, bapak mau tak ikut? Tengoklah, mereka tulus. Diam mereka. Diam itu tanda setuju. Artinya kita akan mati sendiri. Oleh sebab itulah mahbuba bihaqqin ilallah. Tidak ada yang dicintai sebenarnya dicintai hanya Allah. Karena yang akan kita bawa bekal itu hanya amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh. Kebun sawit sejauh mata memandang tinggal, motor tinggal, mobil tinggal, anak tinggal. Yarji'usnani. Kita mati ini yang akan kita bawa 3. Yang pertama badan, yang kedua badan dengan amal, yang kedua harta maluhu, yang ketiga ahlu, anak cucu menantu kawan andai tolan kades kandus tawa terpulang semuanya. Harta mobil motor yang mengiring balik semuanya. Tinggallah sekujur badan. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Kalau pernah kaki melangkah ke masjid ikhlas, itulah yang akan menolong. Kalau sempat malam membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kalau sempat malam membaca Al-Fatihah, Qul huwallah, kalau sempat beribadah kepada Allah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kawan-kawan yang selama ini main gaple, warung kopi, sarapan pagi, ketawa, ketili, tinggal semua, tak ada yang mau menemani masuk ke dalam. Ini jamaah yang sekarang ini ramai ini. Kemana-mana saya datang jamaah ramai. Tapi kalau mati Abdul Somad nanti mau jamaah nih sip-sipan ganti-gantian. Kau malam pertama, kau malam kedua, malam ketiga mau? Tidak ada. Tinggallah sebatang kara masuk ke liang lahat. Maka dalam Islam diajarkan la mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang betul-betul dicintai dan mencintai kecuali Allah. Oleh sebab itu yang kekal abadi bersama kita hanya Allah. Maka yang selalu disebut adalah Allah. Apa kerja orang bersuluk, bertarekat, naksabandia, qalidiyah, naksabandia itu? Semuanya berzikir tentang Allah, 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 ismu zat. Allah, 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 Allah. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada orang berkata Allah, Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir menyebut mengingat nama Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Oleh sebab itu maka sebutlah ini semuanya. Yang kedua, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Yang ketiga, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang betul-betul wujud ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad ini ada. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Tapi sampai masanya Abdul Somad menjadi tidak ada. Masjid ini ada sekarang, tapi sampai masanya masjid ini menjadi tidak ada. Pokok-pokok kayu itu sekarang ada, tapi dia akan mati, jatuh, berubah menjadi tanah. Tanah ini ada, tanah ini pun akan hancur, hilang. Tapi yang benar-benar ada dan tetap ada, kekal abadi hanya Allah. Oleh sebab itu tak ada yang kita bisa betul-betul sayang, tidak ada yang betul-betul kita cinta, tidak ada yang betul-betul kita harapkan, karena semuanya akan hilang. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang atas dunia ini hancur binasa. Jangan sombong karena rumahmu besar, rumahmu akan hancur. Jangan kecil hati, rumahmu kecil, karena rumah kecil juga akan tinggal. Kalau begitulah memahami Islam, maka yang kaya tidak sombong, yang miskin tidak akan berkecil hati, yang ganteng tidak akan bangga, yang kurang ganteng pun tidak bunuh diri. Kenapa? Karena semuanya hanya sementara. Yang kekal abadi adalah nanti ketika kita masuk ke dalam surga, diucapkan salam oleh Allah Ta'ala. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Kenapa lah agaknya 3 kali orang membaca itu? Imam Masjidil Haram pun kalau ayat itu amat sangat penting diulangnya sampai 3 kali. Kita pun kita ulang ayat-ayat penting itu 3 kali. Nabi pun kalau penting dia ulang 3 kali. Kenapa? Untuk menekankan dalam hati bahwa engkau akan dapat ucapan selamat di pintu surga. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan
qawlan dari Allah. Ustaz Somad, ada salam dari Pak Fulan. Oh, senangnya. Ustaz Somad, ada salam dari Ustaz Zulhendri. Oh, senangnya. Ustaz Somad, ada salam dari Pak Abid Sukri. Oh, senangnya hati. Ini bukan salam dari orang. Salamun qawlan min Rabbil Rahim. Dari Allah salam itu datang. Untuk siapa? Untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Insya Allah yang hadir ini semuanya masuk surga. Pandai Ustaz Somad itu menyenangkan hati kita. Bukan kata saya. Yang mengatakan semua ini masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Maka semua ini mengucapkan la ilaha. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mati dia. Masuk surga apa tidak? Masuk. Cuman ada yang dicuci dulu di neraka, di laundry dulu. Karena kotor. Kenapa dia masuk neraka Pak Ustaz? Mulutnya mencaci maki tetangga, lidahnya kasar. Kenapa dia masuk neraka Pak Ustaz? Tangannya menempeleng, memukul, mengambil hak orang lain. Kenapa masuk neraka Pak Ustaz? Belum bayar hutang. Kenapa dia masuk neraka Pak Ustaz? Sempadan tanah digesernya sejengkal, maka dililitkan tuwiqa, dililitkan di lehernya 7 lapis tanah ke bawah. Kata Nabi, man, siapa yang menggeser qaida shibrin, sejengkal sempadan tanah dia geser, ini panjang, digesernya sejengkal, maka 7 lapis tanah akan dililitkan di leher. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah menggeser sejengkal. Terus 3 meter. Berapa banyak jenazah dikuburkan di liang lahat, menekuk lututnya. Orang meninggal lutut lurus, dia bengkok. Kena marah tukang gali kubur. Tukang gali kubur, salah ukur kamu ya? Tidak Pak, ini masih salah ukur. Tidak Pak, tengok ukurannya bambu. Penggali jenazah kubur biasanya tidak pakai meteran, tapi pakai bulu, pakai bambu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kena marah salah ukur. Karena bambu tak mungkin salah potong. 170 cm bisa menyempit kubur tuh. Gara-gara apa? Gara-gara menggeser sempadan tanah. Tanah itu sudah tak sabar mau coba sih masukin itu. Tapi itu tak ada di kabur di tempat-tempat lain. Daerah-daerah Pekanbaru. Kalau di sana, oh luar biasa Bapak Ibu. Di Pekanbaru kubur kalau tidak dikasih batu, diambil sama developer, dibuat perumahan, dijual orang. Kubur pun dijual orang sekarang. Luar biasa memang manusia ini, karena hawa nafsu yang luar biasa. Tapi kita alhamdulillah meminta kepada Allah supaya jangan sampai hati kita ini gila dengan dunia ini. Karena dunia ini kalau diperturunkan macam air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering. Maka kita kalau berharap kepada dunia ini akan hampa. Tapi kalau akhirat yang kita cari, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki kita. Oleh sebab itu pengajian-pengajian ini mesti terus. Pengajian ini mesti terus. Macam menyiram bunga. Siram pagi, siram siang, siram. Ini banyak ibu-ibu zaman sekarang ini rajin berbunga. Kan main lagi. Apa nama bunganya? Janda bolong. Siram, takut dicuri. Pancinya hilang tak menangis dia. Tanaman hilang, menangis 3 hari 3 malam. Kenapa? Rupanya beli belum lunas pula. Oleh sebab itu maka tanaman disiram tapi akal tak disiram, mati akal. Tanaman disiram tapi hati tak disiram, kering hati. Maka kata Allah SWT, ada manusia yang hatinya kering, otaknya kering. Siapa itu? Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hatinya kering, wa ala sam'ihim. Setelah telinganya, wa ala absarihim. Semuanya berawal dari hati. Hati yang tidak pernah disiram dengan kajian ilmu, maka mengering dia. Makanya dulu kami ketika masih sering saya ke Islamic Center Pasir Pengarayan, waktu itu Pak Hafid Sukri, setiap saya datang ke sana pengajian. Dari Pekanbaru pergi ke Islamic Center, pengajian Rabu ketiga, habis itu kajian subuh, malam Jumat semua pegawai semuanya pengajian di Islamic Center.
Subuh-subuh dari ujung batu mereka datang, karena akan ada subuh membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat Alif Lam Mim Sajadah, lalu kemudian sujud tilawah, lalu kemudian pengajian-pengajian, sampai berkumpullah manusia, terhitung, tercatat sampai hari Sabtu, hari Ahad. Pernah saya tanya Ustaz Indra Gunawan, imam kita, Ustaz Indra, berapa orang hari Sabtu, hari Ahad, Sabtu Minggu orang datang ke Islamic Center ini? Yang terdata Pak Ustaz 17.000 orang. Hari Sabtu, hari Ahad 17.000 orang. Bayangkan itu banyaknya 17.000 orang. Tercatat sampai bulan April 2016, orang yang datang ke Islamic Center April 2016 sebanyak 2,1 juta orang. 2,1 juta orang itu pasti ngisi minyak, belanja, nginap, makan lontong sayur, sarapan, makan. Kalau dia belanja satu orang 100.000, yang datang ke Pasir Pangarayan ke Islamic Center 2,1 juta orang. Belanja 100.000 kali 2,1 juta orang. Berapakah uang yang beredar? Nah, itu bisa masuk untuk ujian tes CPNS. Datang mobil plat BH dari Sumatera Barat, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang. Datang pula plat BK dari Medan, dari macam-macam. Berkumpul semuanya untuk melihat apa? Untuk melihat Menara Asmaul Husna 99 meter naik ke atas. Kalau pakai tangga sesak nafas bisa mati. Naik saya ke atas pakai lift, pencet sampai ke atas. Ada yang ngasih tahu saya, Pak Ucok Parlawangan Sregar, kata dia kalau sampai ke atas nanti Ustaz Somad nampak rumah Ustaz di Panam. Oh, iya saya ke atas. Saya tengok pucuk-pucuk kota. Kata Pak Ucok nampak, menengoknya pakai mata hati. Masjid cantik luar biasa. Di Pekanbaru pernah juga saya sholat yang karpetnya macam Islamic Center itu. Karpet Islamic Center itu kalau kita masukkan kaki hilang jari-jari kita. Di Pekanbaru pernah juga saya sholat itu, pas saya masuk hilang. Habis itu berbisik pengurus, Ustaz tolong ceramahkan. Apa yang mesti saya sampaikan? Karpet masih hitam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu menjadi orang Rokan Hulu adalah kebanggaan. Betul tak? Bangga tak jadi orang Rokan Hulu? Bangga. Masjid terbaik tahun 2015, dikumpulkan seluruh masjid di Indonesia ini, dari mulai Sabang sampai Papua, masjid yang terbaik adalah masjid. Maka saya kemana-mana saya ceramah, Ustaz Somad dari mana? Dari Riau. Oh, masjid yang terbaik 2015 itu ya? Saya senyum. Iya. Ustaz dari Rokan Hulu? Iya. Oh, kalau itu bohong Ustaz. Ustaz kan tak dari Rokan Hulu. Enggak, aku ceramah dari Rokan Hulu. Kan dia nanya dari Rokan Hulu? Iya, aku bilang. Oleh sebab itu maka ini kebanggaan yang mesti kita jaga. Rokan Hulu insya Allah akan tetap anak-anaknya, anak-anak bapak ibunya orang-orang yang ikhlas insya Allah. Dan Rokan Hulu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Siap kita jaga Rokan Hulu? Siap kita jaga anak-anak kita? Jangan sampai mereka mabuk sakau. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya tiga-tiganya jadi orang. Yang pertama bisnismen, mobilnya mahal. Yang kedua orang kaya. Yang ketiga pejabat. Yang pertama korupsi. Yang ketiga sakau. Yang keempat tak balik-balik lari-larikan hantu. Tak ada gunanya pejabat kaya raya. Yang paling penting adalah dia beribadah. Makanya doa kita qurrata a'yun, sejuk dia dipandang mata. Menengok anak kita bertudung berjilbab, tudung labu panjang, baju kurung. Menengok anak laki-laki pakai sarung, pakai peci datang ke surau masjid musola, sejuk biji mata menengoknya. Betul tidak Bapak Ibu? Itu yang kita inginkan ini. Maka maghrib mengaji terus dihidupkan, dari maghrib sampai mengaji. Dulu begitu di Rokan Hulu, dari maghrib sampai mengaji banyak. Bukan cuma anak-anak, bapak-bapaknya datang mengantar. Ramai. Dari mulai penitipan bayi. Bayi-bayi dititipkan, dan bayi-bayi itu mendengarkan suara mengaji. Karena 24 jam suara mengaji melalui mikrofon masjid. Sebelum azan terdengar, Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Maka sebetulnya saya mau ngetes mikrofonnya, maaf. Ibu yang dimuliakan
Saya bolak-balik dari Pekanbaru Pasir Pengarayan, Pekanbaru Pasir Pengarayan dari 2010 sampai 2016, 6 tahun bolak-balik. Sesudah itu saya pun berhenti, tak datang-datang lagi. 2017 viral sampai sekarang, makin tak datang-datang lagi. Nah, sekarang datang lagi menjumpai bapak-bapak ibu, keliling lagi. Sampai kapan nih Pak Ustaz? Sampai kematian memisahkan kita. So sweet gitulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihan kita hidup ini cuma dua saja. Mati syahid, hidupnya beriman. Kalau matinya mati apa lawan dari mati syahid? Mati konyol. Mati syahid adalah orang yang disaksikan oleh para malaikat. Andai kita tidak mati syahid, berniat mati syahid, dapat mati syahid. Andai tidak berniat mati syahid, maka matinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Jangan sampai kita su'ul khatimah. Su'ul khatimah mati tidak mengingat Allah. Saya mendapat rekaman kapal pesawat Adam Air ketika pilot sama kopilot. Pilot sama kopilot dua. Maka yang dua ini tak boleh sampai tertidur. Lalu kemudian mereka melihat awan bergelombang. Terdengarlah ada namanya black box, kotak hitam, itu merekam suara. Ternyata ketika mereka mau meninggal itu, pilot-pilot itu ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang. Semua matinya berakhir dengan ucapan apa yang sering dia dengar. Kalau kita sering mendengar nama Allah, maka insya Allah waktu mati pun juga menyebut Allah. Tapi kalau menyebut yang lain, berapa banyak pula orang waktu mau mati dia tak ingat Allah. Yang diingatnya berapa harga brondol. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kita selalu diajak berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu baru ditutup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nubasu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nubasu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Tiga. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu pula nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu bertemu tak kita nanti di padang mahsyar Pak Ustaz? Di padang panjang aja Pak ya. Di padang mahsyar. Oleh sebab itu kalau ada silap salah sekarang minta maaf. Kalau ada menyakiti hati orang, membayar hutang sekarang bayar. Karena di padang mahsyar belum tentu kita jumpa. Tapi insya Allah kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta karena Allah, kalau kita bersaudara karena Allah, maka kita pun akan berjumpa nanti di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah jamaah Al-Ikhlas ini semuanya akan berjumpa nanti di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat cinta kepada Nabi, ikhlaskan amal, ramaikan sholat berjamaah, tetap ikut wirid Yasin. Wirid, ibu-ibu wirid Yasin masih lagi? Hari apa wiridnya Bu? Hari Rabu. Oh, hah? Tiap hari? Masya Allah, hari Rabu. Bagus. Wirid Yasin. Jangan hanya wirid Yasin, bacaan betulkan juga. Karena banyak juga kadang orang wirid Yasin nih ujung-ujungnya turjaon, fayagun. Itu kembali luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nama Nabi Muhammad. Ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nabi billah. Yasin Muhammad sallallahu. Wal Qur'anil Hakim. Innaka, engkau siapa? Yasin. Innaka laminal mursalin. Tapi bacanya panjang pendeknya mesti betul. Innaka laminal mursalin. Oh, artinya jauh. Innaka laminal, lamnya pendek. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah rasul utusan Allah. Tapi kalau dibaca panjang, innaka laminal mursalin, engkau bukan utusan Allah. Rubbatal Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa? Panjang pendek itu dalam qalqalah hunah, bila hunahnya tak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah baca Quran. Kenapa tak pernah salah? Tak pernah baca Quran.
Bapak juga gitu. Ustadz-ustadz kita banyak alumni Al-Azhar, minta sama Ustadz Zulhendri, kirimkan ke ustadz-ustadz kemari, minta ke Pak Hafid, kirimkan itu yang dulu Bapak yang sekolah-sekolah, yang dulu SD, tahfiz SMP, tahfiz SMA, tahfiz, mana itu anak didik yang dulu Bapak ajarkan tahfiz Quran, bawa dia kemari untuk meluruskan bacaan kami, musabaqah tilawatil Quran. Maka dengan itulah negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tausiah habis waktu. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa ala hazihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli itsm.